Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ibu Kepala SD Negeri 1 Ciparai yang saya hormati, ibu-ibu guru yang cantik-cantik, yang hebat, yang luar biasa, sama seperti saya, yang ada di SD Negeri 1 Ciparai. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim ya, dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, kenapa saya kesini? Jangan ditanya kenapa ya ibu-ibu. Abdi sanes semah, sanes nu ngahesekeun di imahnya. Abdi sanes tamu teh kan kudu hadir tata hadir semu gitunya. Tapi abdi teh keluarga besar SD Negeri Hiji Ciparai gitu. Di pami abdi ngelol ka dieu nging di saha-saha. Da abdi ge sami warga ieu gitu ya. Jadi hayu suang sasarengan majukeun SD Negeri 1 Ciparai dengan yarhamukallah. Dengan yang bisa kita lakukan ya. Karena kita punya tupoksi masing-masing. Dan di sini ibu-ibu semua jadi guru di SD Negeri 1 Ciparai itu amanah dari Allah. Ketika amanah ini disia-siakan berarti ibu-ibu hianat. Dan hianat itu ciri orang munafik ya. Dan tentunya Allah dan Rasulnya nggak suka dengan orang yang seperti itu ya. Jadi amanah ini harus kita jalankan sebaik-baiknya. Terus ibu kepala juga, kepala sekolah adalah amanah. Amanah yang luar biasa. Tugas utama kepala adalah memanage sekolah ini. Bagaimana sekolah ini bisa berjalan, perannya ada di kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah manajer di sini. Seperti itu. Jadi nu ngatur segala rupina kepala sekolah. Terus pengawas juga sama, adalah amanah. Jadi saya bisa saja karena ada bahasa Cina santai. Jadi pengawas mah mangkati imah jam 10 gitu naon asal ngelol ke kantor terus pulang gitu ya. Ada image seperti itu. Tentunya kalau saya seperti itu, berarti saya telah mengabaikan amanah dari Allah. Dan saya takut rizki saya tidak barokah gitu. Jadi bukan untuk menggugurkan, aduh aku punya kewajiban kudu ngelol ke kantor, ngelolnya wungkul gitu. Tapi maknanya nggak ada nilai ibadahnya buat apa gitunya, capek-capek. Nah, jadi sekarang ibu-ibu di sini alhamdulillah meskipun menurut nominal jadi guru itu gajinya ya pikasirieun. Iya, tapi ya alhamdulillah kita syukuri karena ketika kita ikhlas Allah akan memberikan kita rezeki dari arah dari manapun ya. Salah satunya Allah memberikan kita kesehatan, keluarga kita sehat-sehat, dimudahkan rezekinya. Dan nggak perlu khawatir dengan apapun ketentuan Allah pada kita. Kita ikuti aja alurnya ya ibu-ibu ya. Nah oke. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengkaji diri. Kita bertanya apakah SD Negeri 1 Ciparai ini sudah termasuk sekolah yang berkualitas atau tidak ya. Menurut ibu-ibu sekolah ini berkualitas tidak? Berkualitas. Dalam segi apa berkualitasnya? Cirinya apa sekolah ini berkualitas? Oke, baik. Kita akan bahas nanti ya. Sekolah berkualitas itu cirinya apa saja? Apakah ciri-ciri itu ada di sini atau tidak? Oke, nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak ibu-ibu yang cantik di sini untuk bernostalgia dulu ketika ibu-ibu jadi murid, mau di SD, SMP, SMA, atau bangku kuliah, apa yang membuat ibu-ibu semangat untuk berangkat ke sekolah? Apa karena faktor gurunya menarik, teman-temannya,
lingkungan sekolahnya, atau ada seseorang di sana yang dicirian oleh ibu, atau apa gitu ya, itu yang semangat ya. Ini harus jujur ya, kita sejujurnya luapkan aja yang ada dalam diri. Terus yang membuat ibu-ibu tuh, ih kayaknya aku males ke sekolah, hoream. Apa yang membuat ibu-ibu semuanya hoream ke sekolah? Apa yang membuat ibu semangat ke sekolah dulu? Yang pertama mungkin gurunya ketika mengajar itu menyenangkan, tidak membosankan. Terus yang kedua orang tua yang membuat semangat gitu. Jadi harus mencapai cita-cita yang apa yang kita inginkan harus tercapai. Iya. Jadi faktor guru dan faktor orang tua ya. Oke, terus yang membuat ibu malas apa? Kalau malas mungkin yang pertama terlalu banyak tugas, tugas terlalu menumpuk. Terus yang kedua misalnya gurunya galak. Alah, galak. Jadi males. Berarti ibu jangan jadi guru galak ya. Gitu ya. Jadi yang membuat ibu semangat karena faktor guru, yang membuat ibu malas ke sekolah juga faktor guru ya. Jadi ada guru yang menyenangkan, ada yang galak Pak. Hoream. Oke, ibu pernah punya guru idola? Ada. Iya, di mana tuh? Oh, waktu SMA. Kan saya kenapa milih pendidikan biologi ya? Karena guru biologinya itu menyenangkan. Gitu ya. Cita-cita ingin jadi guru biologi kalau dulu. Oh, jadi terinspirasi oleh guru itu. Ya. Baik gurunya? Galak, tapi kalau mengajar itu jadi mudah mengerti gitu. Oke. Ada lagi yang ingin ibu sampaikan? Sudah. Oke. Pertanyaan yang sama. Yang membuat ibu semangat ke sekolah apa? Lingkungan sekolahnya nyaman, enak, terus gurunya ketika belajar metodenya bervariasi. Kalau yang kurang menyenangkannya ketika kalau ada teman yang jahil gitu. Teman ya. Pernah dibully ibu dulu? Dibully enggak sih. Terus yang jahil itu temennya kayak gimana? Kan ada yang lihat teman yang jahil ke temennya gitu. Jadi malas ke sekolah gitu ya? Males lihat yang kayak gitu. Siapa guru yang ibu idolakan dulu? Namanya Pak Yayat. Pak Yayat, waktu di mana itu Bu? Di MTS. Di MTS. Kenapa ibu mengidolakan beliau? Guru fisika, tapi cara ngajarnya cepet paham, terus ketika muridnya bertanya dia bisa jawab. Terus memotivasi peserta didiknya lebih bagus. Oke. Berarti harus begitu ya kita ya? Iya. Ada nggak guru yang maaf sampai detik ini ibu tuh ingat, si bapak yuk, si ibu yuk nyebelin, pernah? Ada nggak? Ada. Oh ada. Nggak usah sebut namanya, nggak usah. Ada. Waktu kapan itu? Waktu duduk di bangku apa? Di bangku SMA. Kenapa? Jadi karena di sekolah itu kakak saya ngajar di sana, jadi saya tuh dibandingkan dengan kakak. Oh, jadi nggak suka sama guru itu? Karena suka membanding-bandingkan kakak dengan ibu, dengan adiknya. Oh, jadi sampai detik ini masih ingat? Masih ingat. Udah memaafkan? Udah. Oke. Memaafkan sudah, tapi melupakan tidak bisa. Iya. Oke. Iya. Ya. Ada lagi ibu? Sudah. Terima kasih ibu. Buat semangat. Yang membuat semangat itu satu teman-teman, dua lingkungan, tiga guru. Semuanya membuat menyenangkan dan seingat saya selama masa sekolah ya menyenangkan gitu, tidak pernah terbersit malas sekolah karena semuanya sangat menyenangkan dari mulai lingkungan, teman-teman dan guru. Setiap level, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah? SMP, SMA, terkecuali kuliah karena mungkin sudah terlalu lama duduk di bangku sekolah, agak bosan mungkin. Seperti itu ya. Jadi ketika jadi OSIS itu selalu semangat? Selalu semangat. Oh keren, luar biasa. Ada guru yang ibu idolakan? Guru yang diidolakan di SMP itu guru pendidikan ekonomi ya. Alasannya? Alasannya kalau menerangkan mengerti,
orangnya baik, namanya Pak Yadi, masih ada di SMP 1 Panumbangan. Ya ini saya mengikuti jejak beliau. Kalau di SMA itu, Hai Pak Yadi. kalau di SMA guru favoritnya Bapak Haji Agus ya. Alasannya? Kenapa ketawa? Kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya ketika menanyakan banyak hal mengenai agama ya dia akan sangat berantusias untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Dan menjadi cerah. Menjadi Apa? apa ya? Aku tidak tahu. Oh gitu. Iya begitu. Oh, seperti itu. Terus ada nggak guru yang sampai detik ini pernah, aduh, aku begitulah. Nggak ada. Oh, nggak Semua ada. guru baik. Semua guru baik. Semua guru berkesan sehingga saya pun bercita-cita menjadi seorang guru. Sip. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada, cukup. Tidak ada. Ketika menjadi OSIS, apa yang buat Ibu semangat datang ke sekolah? Pertama guru, kedua teman-teman. Ya. Salah dulu kan. Oke. Terus sama orang tua. Oh ya, ulangi, silahkan. Yang pertama orang tua, guru, sama teman-teman. Teman-teman. Bisa diterangkan sekilas Ibu? Waktu di SMP, alhamdulillah dapat wali kelas yang baik, yang welcome, yang mendukung pada peserta didik gitu ya. Jadi menjadikan motivasi saya untuk seperti itu, Bu. Oke. Terus? Untuk SMP udah. Oke. Kalau kuliah mah mungkin sama seperti Bu Ina karena terlalu lama mungkin jadi ya Bu. Oke. Terus yang membuat Ibu malas ke sekolah apa? Teman ada pernah di SD temen ini jadi menuduh saya niron nyontek sehingga melapor pada guru tersebut, jadi membuat saya sakit. Sama terakhir saya boleh dipukul saya sama guru. Oh, dipukul sama guru ya? Oke. Kenapa dipukul? Kan tentunya ada sebab. Ya, mungkin karena waktu itu saya kelas 2 ya, kelas 2 SD. Mungkin saya diam, tapi nggak tahu tuh si bapak pukul ya saya. Kepala saya pakai LKS. Alah, dulu itu. Ya. Dan Ibu ruas. Sampai sekarang ingat. Masih ingat? Masih. Oh, masih ada gurunya? Kalau nggak salah sudah meninggal. Sudah meninggal. Ibu sudah memaafkan? Insya Allah sudah. Insya Allah, tapi tidak bisa melupakan ya? Iya. Ada guru idola, Ibu? Waktu di SMP, Bu, ada namanya kalau masih tugas di SMP 2 Banjar, Pak Lutfi. Kenapa mengidolakan beliau? Pertama cara mengajar, cara mengajar ya, membuat nyaman, terus mengayomi anak-anaknya, gitu, membuat motivasi pada anak-anak. Oke, sip. Ada lagi yang ini Ibu ceritakan? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Buat Ibu semangat dulu ke sekolah waktu jadi OSIS. Pertama lingkungan pesantren gitu. Orang tua ingin menyekolahkan ke lingkungan yang lebih baik dari kampung kan ke Tasik, sekolah sanawiyahnya. Iya. Jadi mungkin untuk orang tua supaya tahu dasar-dasar agama. Ya. Gitu. Dan Ibu semangat ya? Semangat. Iya. Oke. Walaupun jauh. Iya. Tapi pernah malas nggak untuk ke kelas, ke sekolah gitu? Suka males. Suka kadang-kadang gitu. Kalau sudah ditengok oleh orang tua gitu. Yang ikut pulang. Iya gitu. Keingat. Ingin pulang. Terus, nangis gitu. Jadi males. Siapa guru idola Ibu dulu? Pak Odik. Kenapa?
Dia itu menerangkannya tegas. Menerangkannya tegas. Iya, terus humoris. Humoris. Iya. Ya. Oke. Ada guru yang sampai detik ini inget banget karena pernah merasa sakit hati sama guru itu? Nggak ada. Tidak ada. Iya. Oke, semuanya baik ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi Ibu? Dah. Apa yang membuat Ibu semangat untuk ke sekolah dulu? Yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Iya. Dari TK, SD, SMP sampai SGO sampai kuliah, alhamdulillah semua menyenangkan. Menyenangkan ya. Cuman ada hal yang paling menyenangkan itu waktu di SD sampai sekarang belum pernah lupa. Yang tidak menyenangkannya juga masih di SD. Oh, jadi yang menyenangkan yang tidaknya waktu di SD ya? Yang terkesan sampai sekarang. Yang menyenangkannya itu ada guru namanya Ibu Iis Darsini, kebetulan orang Banjar. Beliau juga kemarin sudah jadi pengawas dan sekarang sudah pensiun. Sudah cantik, orangnya cantik, pintar, pandai nyanyi, pintar nyanyi. Enak kalau mengajar itu. Saya suka disuruh-suruh ke rumahnya mengambil apa yang buku atau makanan yang ketinggalan di rumah kosannya karena kos dulu di desa kami. Beliau orang Banjar. Yang tidak menyenangkannya karena malas datang ke sekolah, itu ada teman sekelas. Innalillahi, sekarang katanya sudah meninggal. Dulu anaknya nakal, kebangetan ya kan. Kalau teman sekelas? Iya, teman sekelas waktu SD. Iya. Itu kelas 3 apa kelas 4 lah kalau nggak salah. Lagi bukan tiduran sih, lagi duduk gitu. Dia lari-lari di atas meja, kepala tadi diinjak. Sampai sekarang masih ingat. Pas di SMP juga jarang nanya, mungkin karena bercandanya keterlaluan. Saya anaknya yang dimanja, jadi ada temen yang bertingkah begitu teh, rasa teh enak gitu, sakit kok anak teh. Lingkungannya Jawa, kalau saya kan Sunda. Pindahan dari Parigi datang ke Lakbol, itu orangnya lingkungannya Jawa, nggak bisa Jawa, dipoyokan. Kebayang. Dipoyokan harus bisa bahasa Jawa. Tapi sekarang temannya udah nggak ada kan ya? Masih ada? Katanya sih sudah meninggal. Semoga husnul khotimah aja. Amin. Tapi memaafkan kan Ibu ya? Maafkan, iya, harus memaafkan ya. Iya, jadi semuanya yang berkesan itu di SD. Kalau yang lain mah flat gitu ya? Ada sih. Oh, ada. Di maaf bukan di kalau di SMP ada. Itu karena saya suka seni, terus suka nyanyi-nyanyi, joget-joget lah, nari dulu dari SD sampai SMP, sok ngibing-ngibing, gitu. Seneng apalagi lagi SD dulu. Kalau ada yang hajatan suka nari jaipongan dulu. Jadi semangat kalau mau kenaikan kelas. Sip. Nari di SMP yang paling terkesan itu Ibu Nina. Sekarang nggak tahu pensiun atau belum sih. Kalau dulu kan ada keterampilan membuat streaming, iya. Jadi bisa. Itu orangnya baik, ramah. Guru olahraganya saya dulu Ibu Tina, sama Pak Iga almarhum. Berarti kayaknya Ibu Menteri ini lebih ke kinestetik nih gaya belajarnya ya, senang seni, senang olahraga, kayak gitu ya. Di SGO, di SLA, kebetulan di SGO. Yang paling dibenci pelajaran senam, lantai. Karena nggak bisa split. Oh, oke. Ke Pak Didin, tapi nggak benci ke Pak Didin. Enggak ya, karena nggak sayanya benci. yang malas nggak bisa split. Gitu. Sekarang masih nggak bisa, Bu? Sampai sekarang nggak bisa. Makanya benci karena pelajaran senam lantai. Oke. Nggak bisa split. Sip. Oh, banyak pengalamannya. Jadi kalau dibukukan nih pengalaman Ibu Menteri banyak pisan nih. Banyak banget pengalamannya. Masih ada Ibu yang ingin Ibu sampaikan? Yang terakhir dibaca. Nah, gimana ada tuh? grup baso. Grup baso. Ya. Kalau mau hari-hari 1 minggu itu menunggu hari Sabtu Minggu, karena apa? Ada grup baso, kami 10 orang. Grup baso? Iya. Kalau istirahat di kuliahan, yuk Ngebaso. kita ngebaso. Oh, seperti Baso mana itu. yang enak?
Oke, jadi semangat hari Sabtu Minggu itu karena ada grup bakso itu salah satunya teman ya. Betul. Oke, cukup ya Ibu ya. Cukup. Thank you very much. Hebat semuanya. Barusan kita sudah mendengar semuanya mengungkapkan bagaimana pengalaman ketika di bangku sekolah dulu. Alhamdulillah ya. Oke, yang membuat Ibu semangat datang ke sekolah dan yang membuat malas. Nah, kita nanti akan mengenal apa saja ciri-ciri sekolah berkualitas, bisa dilihat salah satunya dari pengalaman ibu-ibu barusan. Oke, kita lihat dari berbagai cerita ibu-ibu tadi, kita secara umum lah pengalaman tersebut berhubungan dengan 3 hal ya Bapak Ibu ya. Jadi dari pengalaman ibu-ibu tadi saya ulangi sekali lagi berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama, cara layanan pendidikan tersebut diberikan. Interaksi positif guru dengan murid, kebanyakan seperti itu kan? Kenapa suka pada guru? Karena interaksi positif antara guru dengan muridnya itu bagus. Gurunya memotivasi, gurunya tidak menghakimi anak, gurunya enak lah ya, jadi membuat muridnya nyaman. Terus suasana belajar yang dialami oleh siswa itu sendiri dan kebutuhan belajar yang terpenuhi. Jadi aku suka ini, merasa kebutuhan kita terlayani gitu ya, menerangkannya bisa dipahami ya kan? Seperti itu. Yang kedua, tersedianya layanan sesuai dengan kebutuhan. Adanya sarana prasarana yang dapat dipakai sesuai kebutuhan. Sarana prasarana itu bisa saja model pembelajaran yang Ibu bawa atau media ajarnya yang Ibu bawa itu juga bisa sarpras, bukan hanya ruangan gedung saja ya. Apapun yang menunjang pembelajaran, kelas yang nyaman gitulah ya, salah satunya. Alat peraga yang digunakan, melihat tadi itu ada kartu-kartu itu kan bagus ya, merangsang anak ya. Jadi tentu ngablam-blam kayak gitu, kayak ceramah akhirnya naon hok cai budak teh kan molohok beri ngacai gitu nya. Naon si ibu teh nerangkeun naon gitu dah, abi mah teu ngarti gitu. Jadi silahkan sarana prasarana sesuai kebutuhan siswa harus dilaksanakan. Terus tadi kondisi lingkungan sekolah. Tadi kan teman-temannya baik-baik, tidak ada bully-bully. Terus guru-gurunya ramah-ramah gitu ya. Jadi lingkungan sekolah tuh nyaman, aman gitu ya. Jadi saya senang datang ke sekolah karena teman-teman saya menyenangkan, tidak ada perundungan dan lain sebagainya.